perjanjian. Jika tidak diperjanjikan di dalam pasal 1633 KUH Perdata, pembagian keuntungan dilakukan menurut pembagian besar kecilnya modal yang dimasukkan dalam firma. Kemudian berakhirnya firma apabila jangka waktunya dalam akte perjanjian telah berakhir. Kemudian kesepakatan para pihak untuk membubarkan. Kemudian apabila sekutu meninggal, bukan diri, pemberhentian sekutu atau di bawah pengakuan. Pembubaran firma dilakukan dengan akta otentik, tidak didaftarkan di Panitiran Pengadilan Negeri, yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, gitu ya. Dan kemudian diumumkan di Ambar Berita Negara. Kalau tidak didaftarkan dan diumumkan, maka di situ tidak ada namanya asas fiksi hukum. Nah, kalau tidak ada asas 20 minutes later. Udah selesai aja nih ya. Selamat siang bagi teman-teman semua. Pak, selamat siang. Waduh, Bapak kayaknya bahas soal-soal nih. Bakalan kuis ya? Kayaknya kuis deh minggu depan. Aku tanya temen-temen lah. Ya, tiduran pula. Among Us kuy. Kuy semua, yo gas. Nih, join. Ya, A few moments later. Ya kan? Gua bilang apa sih Mary kan postornya. Waduh, gila jago banget mainnya. Oke deh. Udah, gua keluar dulu. Bosen kalau mulu. Oh iya. Ngomong-ngomong, hukum perusahaan minggu depan kuis ya? Bener nggak? Iya, tentang yayasan. Kenapa, Han? Sebenarnya tadi waktu kelas aku ketiduran. Ya mau entah kenapa kok sampai ketiduran, ngantuk banget. Pas bangun-bangun katanya minggu depan kuis. Makanya aku tanya kalian buat mastiin bener atau enggak. Kalau emang bener kuis ya nyesel banget ketinggalan. Jadi yayasan tuh apa sih? Yang aku tahu nih ya, yayasan tuh kayak panti asuhan. Itu yayasan, bener nggak? Ya elah, kok bisa sih, Han? Jadi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang yayasan, yayasan itu adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Oh, jadi yayasan itu badan hukum ya? Oh ya. Iya bener juga sih ya. Tapi kalau yang namanya badan hukum kan pasti ada organ-organnya tuh. Ada siapa aja dalamnya. Nah, kalau ada yayasan, ada siapa aja tuh? Ada apa aja organ-organ yayasan? Tentang organ yayasan ya. Jadi, organ yayasan itu ada 3. Ada pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina itu adalah badan yayasan yang mempunyai kewenangan tertentu dan tidak diserahkan kepada pengurus ataupun pengawas sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar. Kemudian yang kedua ada pengurus. Pengurus itu adalah badan yayasan yang melaksanakan kepengurusan dari yayasan itu sendiri. Yang dapat diangkat menjadi seorang pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak merangkap sebagai pembina ataupun pengawas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pengawas. Pengawas itu adalah badan yayasan yang melakukan tugas mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus pada saat pelaksanaan dari kepengurusan yayasan itu sendiri. Yang dapat diangkat menjadi seorang pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak merangkap sebagai pembina ataupun pengurus. Nah, itu deh. Yang aku kira selama ini pengurusnya cuma 1 orang doang yang tanggung jawab. Nah, ternyata ada berapa ya? Lalu pendirian yayasan, syarat-syarat hingga proses sampai yayasan itu sah untuk didirikan itu bagaimana? Proses pendirian yayasan. Hal pertama dalam proses pendirian yayasan adalah pembuatan akta pendirian yayasan.
Dalam membuat akta pendirian yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain, tetapi dengan surat kuasa. Dalam hal pendirian yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Dalam hal surat wasiat tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri. Untuk memperoleh pengesahan atas akta tadi, maka pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Permohonan diajukan secara tertulis kepada menteri. Notaris menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan, maka menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Instansi terkait menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Jadi, permohonan akta pendirian yayasan tadi disahkan atau ditolak paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal diperlukan pertimbangan pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. Jadi apabila butuh pertimbangan, keputusan pengesahan atau penolakan bisa dilakukan 14 hari sejak diterimanya jawaban dari instansi terkait. Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait. Jadi apabila permintaan pertimbangan kepada instansi terkait dilakukan dan mereka tidak memberikan jawaban, jadi pengesahan ataupun penolakan dilakukan 30 hari sejak permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait. Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Jadi biaya untuk permohonan pengesahan yayasan itu ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Dalam hal permohonan pengesahan ditolak menteri, wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut. Jadi kalau ditolak permintaan itu, menteri wajib memberitahukan secara tertulis. Alasan penolakan adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Jadi maksudnya alasan dari penolakan itu karena tidak sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan pelaksana lainnya. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara langsung secara tanggung renteng. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus itu sebelum mendapat pengesahan atau disahkan oleh menteri, sebelum disahkan oleh menteri mereka melakukan perbuatan hukum, maka itu tanggung jawab mereka secara pribadi, secara tanggung renteng antara beberapa pengurus yang ada di yayasan tersebut gitu. Selanjutnya, yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu dan tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar. Dalam hal yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada menteri paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian yayasan. Jadi, apabila memiliki jangka waktu, bisa diajukan untuk perpanjangan 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian yayasan. Lalu syarat-syarat dari pendirian yayasan apa aja nih? Jadi begini ya, terkait dengan pendirian yayasan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu terdapat di pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu untuk mendirikan yayasan itu minimal didirikan oleh 1 orang atau lebih. Yang kedua,
pendiri harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan. Jadi kekayaan yayasan itu harus dipisahkan dari kekayaan pendirinya. Nah, selanjutnya dalam pendirian yayasan ini harus dibuat dalam akta notaris berbahasa Indonesia yang diajukan pengesahannya kepada Menkumham. Nah, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, jadi pendirian yayasan itu tidak semudah yang kita bayangkan karena kan cuma sosial gitu. Jadi itu membutuhkan proses yang panjang seperti membuat akte, ada syarat-syarat yang lain seperti itu. Nah, terkait dengan pengaturan nama yayasan itu ada di pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan tidak boleh menggunakan nama yayasan lain. Jadi nama yang telah digunakan oleh yayasan lain tidak boleh lagi digunakan oleh yayasan yang baru. Nah, selanjutnya nama yayasan itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi tidak boleh mengandung unsur sara dan politik. Nama yayasan harus didahului oleh kata yayasan. Jadi contohnya Yayasan Mawar. Nah, selanjutnya dalam hal kekayaan yayasan itu berasal dari wakaf, maka dapat ditambahkan kata wakaf setelah kata yayasan. Jadi Yayasan Wakaf Mawar. Nah, begitu Ham. Oh, oke. Nah, kamu tadi kan jelasin secuil tentang kekayaan yayasan. Apa aja tuh yang dihitung jadi kekayaan pada yayasan? Pasal 26 ayat 2 menentukan bahwa kekayaan yayasan dapat bersumber dari yang pertama, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Yang kedua, hibah. Yang ketiga, wakaf. Yang keempat, hibah wasiat. Yang kelima, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wah, jadi yayasan itu benar-benar difasilitasi ya oleh orang-orang yang ada di sana. Iya, yayasan juga menghitung anggaran dasarnya. Yang berhak dalam melakukan perubahan anggaran dasar yayasan ialah melalui rapat pembina, di mana rapat pembina dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pembina. Dan hasil dari rapat pembina diterbitkan akte notaris dan dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan hasil keputusan didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat. Dan jika hasil rapat pembina tidak tercapai, maka keputusan didasari pada persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pembina yang hadir. Di mana rapat pembina dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pembina. Hasil dari keputusan rapat pembina didirikan akte notaris dan dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan hasil dari rapat pembina didasarkan pada hasil dari musyawarah dan mufakat. Jika hasil rapat tidak tercapai, maka persetujuan didasarkan dari paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota pembina yang hadir. Jika dalam hal kuartal atau jumlah anggota minimum tidak mendapatkan hasil dari rapat pembina yang pertama, maka diselenggarakan rapat pembina putaran kedua, di mana rapat pembina putaran kedua diselenggarakan paling cepat 3 hari setelah rapat pembina yang pertama diselenggarakan. Hasil rapat pembina sah apabila dihadiri lebih dari setengah dari jumlah anggota pembina. Kini Ham, aku ada mau ngasih sesuatu. Selain dari hal tersebut, adanya larangan loh dalam penggalian kekayaan yayasan. Ma tahu. Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh dari yayasan berdasarkan undang-undang yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam upah, gaji, maupun honorium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengawas, maupun pengurus. Kekayaan yayasan dimaksud termasuk kekayaan yang timbul dari hasil usaha yayasan. Ketentuan tersebut tidak kaku, karena pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 memberikan pengecualian terhadap larangan pada ayat yang pertama. Intinya, yayasan dapat menentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus dapat menerima gaji, upah, ataupun honorium.
dengan alasan pengurus yayasan adalah pengurus yayasan, bukan pendiri yayasan, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Selain itu, pengurus yayasan benar-benar melaksanakan kepengurusan yayasan dengan secara langsung dan penuh. Secara penuh di sini dalam artian bukan bekerja sambilan. Istilah berafiliasi dalam ketentuan ini berarti sebagai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga baik secara horizontal maupun vertikal. Pengurus yang diberikan honorium tersebut haruslah pengurus yang bekerja penuh waktu dalam yayasan. Nah, pemberian honorium ini pun diatur dalam anggaran dasar yayasan. Nah, teman-teman, kalian udah pada tahu belum nih tentang pengumuman yayasan? Kalau belum, aku jelasin dikit ya. Jadi, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, telah dinyatakan bahwa akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Nah, pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan atau perubahan anggaran dasar disetujui atau diterima Menteri. Nah, tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengumuman sebagaimana dimaksud dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, kalian udah tahu belum nih kalau semua yayasan wajib membuat ikhtisar laporan tahunan dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Nah, aku jelasin ya. Jadi, bagi yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar 500 juta rupiah atau lebih dalam 1 tahun buku, atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar 20 miliar rupiah atau lebih, ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan wajib diaudit oleh akuntan publik. Nah, kemudian nih, hasil audit terhadap laporan keuangan yayasan disampaikan kepada pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada menteri dan instansi terkait. Nah, laporan keuangan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku ya. Nah, yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan pada papan pengumuman yang mencakup kekayaannya selama 10 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan ini diundangkan. Nah, pengumuman ikhtisar laporan tahunan juga tidak menghapus nih hak-hak dari pihak yang berwajib untuk melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum. Nah, begitu teman-teman. Bentar deh, aku jadi kepikiran. Jadi badan hukum yayasan ini boleh nggak sih didirikan sama orang asing? Jadi, yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama dengan orang asing mengenai syarat dan tata caranya diatur dalam peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Penjelasan tersebut terdapat pada bab 5 mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan oleh orang asing. Jadi, yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama dengan orang asing wajib memenuhi beberapa persyaratan dokumen tertentu. Di antaranya yang pertama, identitas pendiri berupa paspor yang sah. Kemudian yang kedua, pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri untuk modal awal dari yayasan minimal 100 juta rupiah yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan pendiri bahwa pendirian yayasan tidak akan merugikan masyarakat, bangsa, ataupun negara Indonesia.
Bagi yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing, terdapat perbedaan dari dokumen, yaitu terdapat pada identitas badan hukum asing pendiri yayasan tersebut berupa surat pernyataan badan hukum asing pendiri yayasan tersebut. Selain itu, anggota dari kepengurusan yayasan ini wajib bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia dan kepengurusan dari yayasan, ketua, sekretaris, ataupun bendara, salah satunya wajib dijabat oleh warga negara Indonesia. Dan bagi warga negara asing yang menjadi anggota dari kepengurusan yayasan ini, wajib memegang surat izin melakukan kegiatan usaha dan izin sementara. Bentar deh. Aku mau tanya lagi. Kalau badan yayasan ini bisa didirikan oleh siapa saja, lalu bagaimana kalau ada orang yang menggunakan kekayaan yayasan ini digunakan untuk kepentingan pribadi? Contoh, salah seorang pengurus yayasan ini mengambil kekayaan dari yayasan tersebut. Nah, apa yang mesti dilakukan biar tidak terjadi hal seperti itu? Dan apa hukumnya? Nah, pemeriksaan terhadap yayasan itu ada di pasal 53 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu pemeriksaan terhadap yayasan dilakukan untuk mendapatkan data dan keterangan apabila organ yayasan diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang pertama yaitu melakukan perbuatan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar, yang kedua lalai dalam melaksanakan tugasnya, yang ketiga melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, yang keempat melakukan perbuatan yang merugikan negara. Nah, pemeriksaan untuk perbuatan melawan hukum yang pertama dan kedua yang ketiga itu hanya dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan atas permintaan permohonan pihak ketiga yang berkepentingan disertai dengan alasan. Jadi, pemeriksaan untuk perbuatan melawan hukum yang pertama dan kedua dan ketiga itu cuma bisa dilakukan atas penetapan pengadilan dan karena ada permintaan permohonan dari pihak ketiga yang dirugikan dan disertai alasan. Nah, selanjutnya permintaan pemeriksaannya untuk perbuatan melawan hukum yang keempat yang tadi merugikan negara hanya dilakukan oleh pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Jadi perbuatan melawan hukum yang keempat itu adalah melanggar kepentingan umum. Oh, jadi gitu ya. Oke lah, oke. Lalu keputusan pemeriksaan yayasan itu ada di mana, Mir? Nah, terkait dengan keputusan pemeriksaan yayasan, itu ada di pasal 54 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Pengadilan dapat menolak ataupun menerima permohonan pemeriksaan. Jadi permohonan pemeriksaan itu dapat ditolak ataupun diterima setelah diteliti datanya ataupun faktanya. Nah, selanjutnya dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan, maka dikeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat 3 orang ahli paling banyak untuk memeriksa yayasan. Nah, selanjutnya pembina pengurus maupun pengawas dari yayasan tidak boleh diangkat menjadi ahli dalam pemeriksaan yayasan. Jadi yang berkaitan dengan yayasan itu tidak boleh diangkat menjadi ahli dalam pemeriksaan yayasan karena mereka dari pihak internal. Takutnya nanti akan terjadi konflik kepentingan. Oh, jadi gitu. Oke. Nah, terkait dengan wewenang pemeriksa, itu ada di pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 16 2001, yaitu pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan yayasan untuk kepentingan pemeriksaan. Nah, selanjutnya pembina pengurus, pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Yang dimaksud karyawan bukan anggota, ya, maksudnya adalah pengurus. Nah, selanjutnya pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pihak lain. Jadi hasil pemeriksaan itu dirahasiakan dari pihak lain. Nah, selanjutnya pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke ketua pengadilan setempat 30 hari sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. Nah, begitu ya. Waduh, cukup banyak juga ilmu yang aku dapat dari kalian. Nyesel banget, swear, ketiduran tadi waktu kelas. Jadi aku bisa simpulin nih dari penjelasan kalian semua, kalau yayasan itu banyak yang diperhatikan dan ternyata banyak juga undang-undang yang mengaturnya. Ya nggak? Ya dong. Jujur. Waktu awal aku kira yayasan ini dari dana sosial, dari sosial masyarakat.
Nah, bukan negara dan pengurusnya pun yang ditunjuk oleh masyarakat sekitar yang percaya. Dan ternyata penjelasan tentang yayasan mulai dari pendirian, pengesahan, anggaran, kekayaan, hingga ada pemeriksaan loh yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Waduh, gak bisa disangka sebelumnya aku pikir seperti itu ya. Aku jadi sungkan deh merepotkan kalian jadinya. Nah, iya, hitung-hitung kita belajar bareng. Nah gitu dong, kita harus tetap fokus, jangan ngantuk. Oke deh, makasih banyak banget ya. Kalian semua udah bantu jelasin ke aku apa itu tentang yayasan dan banyak hal lain tentang yayasan ini. Lanjut main Among Us gak? Skuy, gasin dong. Oke, gas, ayo lanjut. Bener-bener ya. Ayolah, gas.